Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti semua luar biasa. Nah, anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Sinta. Hari ini Bu Sinta akan menyampaikan materi PPKN, yaitu tentang aturan menjaga kebersihan tubuh. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga kebersihan tubuh? Oke, kita lihat ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, aturan di pagi hari. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus membereskan tempat tidur. Kenapa kita harus membereskan tempat tidur? Nah, begini. Setelah bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur. Kenapa? Karena kalau kita memiliki tempat tidur yang rapi, itu akan membuat kita nyaman. Selain dirapikan, tempat tidur juga perlu untuk dibersihkan supaya saat kita tidur di tempat tidur kita, badan kita tidak terasa gatal-gatal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apalagi ya? Nah, selama kita mau bersiap ke sekolah, tentu supaya untuk menjaga kebersihan tubuh, kita harus ngapain dulu sebelum berangkat sekolah? Mandi, betul. Nih, kita harus mandi dulu yang bersih. Mandi dulu yang bersih. Saat mandi tentu kita juga menggosok gigi. Nah, kita harus menjaga kesehatan tubuh itu setiap hari. Nih, misalnya saat mandi kita itu idealnya mandi itu 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Tetapi mungkin ada anak-anak yang mandinya itu 3 kali sehari, misalnya pagi mau berangkat sekolah, terus pas setelah pulang sekolah siang hari itu mandi juga karena keringetan pulang sekolah itu misalnya mandi juga, terus sore hari juga mandi. Ada yang 3 kali, tetapi idealnya mandi itu 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari. Nah, lalu jangan lupa juga kita juga harus membersihkan rambut kita dengan cara apa? Betul sekali, keramas. Keramaslah dengan sampo secara teratur. Itu juga sangat penting supaya rambut kita tetap wangi, bersih, kulit kepala kita juga bersih. Begitu. Lalu, selain itu, ini sudah mandi, keramas, tentu kita juga perlu untuk berganti pakaian setiap harinya. Pakaian yang kemarin dimasukkan ke dalam tempat pakaian kotor. Lalu setelah mandi kita berganti menggunakan pakaian yang baru lagi yang bersih. Jadi kita perlu untuk berganti pakaian setiap hari supaya badan kita juga nggak kuman-kuman yang nempel di baju yang kemarin nggak nempel di badan kita. Jadi badan kita tetap sehat dan bersih. Lalu tadi Bu Sinta ulang lagi, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kemarin sudah kita bahas ya ini ya. Nah, itu untuk persiapan kita sebelum berangkat sekolah dan setelah pulang sekolah juga. Lalu, nih, sekarang kita masuk ke siang hari nih. Siang hari ngapain aja ya? Kita lihat yang pertama pulang sekolah. Pulang sekolah apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita udah pulang sekolah, kita dari sekolah, nah, sepatu, tas itu kita letakkan di tempat yang seharusnya. Misalnya, lepaslah sepatu sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah, misalnya di depan rumah ada rak sepatu, letakkan di situ atau letakkan di rak sepatu sesuai yang ada di tempat di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya mau masuk rumah, sepatunya masih dipakai tapi udah lari-larian di rumah, nanti kotoran yang menempel di sepatu juga akan ikut masuk ke rumah dan rumahnya jadi ikut nggak bersih, gitu ya. Letakkan sepatu di rak sepatu sesuai dengan tempatnya. Setelah itu selain sepatu, tas juga jangan asal lempar di tempat tidur atau di lantai. Kalian harus tahu di mana meletakkan tas itu. Kalian letakkan tas itu misalnya di dekat meja belajar di kamar kalian atau di ruang belajar kalian masing-masing seperti itu. Dan saat mau masuk ke rumah, jangan lupa ini juga salah satu aturan nih. Ucapkan salam saat masuk ke rumah. Mama, aku pulang misalnya. Papa, aku pulang misalnya. Dan ucapkan dengan salam yang
benar dan sopan, ya. Nah, letakkan sepatu di rak sepatu agar tidak berantakan. Jadi jangan cuma ngelepas sebelum masuk doang, taruh depan pintu, ini itu sembarangan, bukan di tempatnya ya, agar tidak berantakan. Oke? Yang kedua, selanjutnya. Nah, pas makan siang nih, kita harus ngapain ya pas makan siang? Pulang sekolah, kita sebaiknya makan siang. Karena kan tadi, misalnya kalian bawa bekal ke sekolah, dimakannya udah pagi tuh. Jam 9 kita misalnya makan bekal yang dibawa dari sekolah. Pulang sekolah udah lapar lagi. Nah, sebaiknya kita makan agar perutnya terisi, setelah itu boleh istirahat. Tentunya kita harus mencuci tangan. Nih, ada tulisannya di sini. Cucilah tangan sebelum makan. Kita sudah bahas juga kemarin kan, harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan bersih. Oke? Nah, lalu kalau habis makan kita ngapain? Piringnya taruh aja di meja, biarin ntar Mbak aja yang naruh gitu. Atau kita mulai terbiasa untuk meletakkan piring kotor di dapur sendiri. Pasti bisa kan anak-anak? Harus bisa. Anak-anak harus tahu setelah kita makan, kita letakkan piringnya di dapur atau di tempat cuci piring supaya tidak berantakan semuanya di meja makan ya. Jadi letakkan piring kotor di dapur. Nanti mungkin minta bantuan mama atau mbak juga nggak apa-apa. Tapi kalian punya inisiatif sendiri untuk meletakkan piring kotor tersebut di dapur di tempat cuci piring. Gitu ya. Lalu tidur siang. Nah, udah makan, kita mau tidur siang nih. Udah pulang sekolah kita mau tidur siang. Pulang dari sekolah, sebaiknya kita beristirahat. Kemarin Bu Sinta juga sudah sempat membahas ini ya. Karena kan kita udah berkegiatan nih, udah pulang sekolah, capek misalnya. Terus kita tidur siang. Nah, caranya adalah sebelum kita tidur siang, kita ngapain dulu? Kemarin kita juga sudah bahas ini. Betul sekali. Cuci tangan dan cuci kaki sebelum tidur siang, nggak cuma sebelum tidur malam aja. Pas mau tidur siang, kita juga harus cuci kaki dan cuci tangan. Supaya kuman-kuman yang tadi pas kita bawa dari luar nggak ikut nempel di tempat tidur kita, ya. Nah, manfaat dari tidur siang itu sangat berguna, yaitu dapat menghilangkan lelah. Menghilangkan capek. Kalau kita capek, kita istirahat dengan tidur siang. Nanti kalau kita bangun, kita udah fresh lagi, udah seger lagi. Gitu ya. Lanjut, masih ada lagi kah? Masih ada. Nah, udah tidur siang tuh tadi. Setelah tidur siang, kita bangun. Aku pengen main Nah, misalnya nanti kita kondisinya sudah membaik, kita sudah bisa main sama teman-teman di luar. Nah, kita misalnya habis main, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada contoh. Tony habis pulang dari bermain bola. Lihat, tubuh Tony kotor kan? Tangannya kotor, bajunya kotor, bolanya yang dia pegang juga kotor, sepatunya juga kotor. Nah, apa yang harus Tony lakukan? Kalian tahu apa yang harus Tony lakukan? Betul, Tony harus membersihkan diri dulu. Cuci tangan, cuci kaki, lepas dulu sepatunya, cuci tangan, cuci kaki. Dan yang jelas membersihkan badannya. Kalau memang sudah sore, ya sudah sekalian mandi dan tubuhnya sekalian bersih. Setelah itu, udah deh bisa main di dalam rumah lagi. Bisa misalnya lanjut makan atau beristirahat nonton TV sebentar. Atau setelah itu lanjut belajar. Gitu ya. Yang jelas, Tony harus membersihkan dirinya. Entah dengan cuci tangan, cuci kaki, atau mandi. Dan jangan lupa berganti pakaian yang bersih. Oke? Nah, masih ada lagi kah? Oke, Bu Sinta sekarang mau tanya. Kalian dari kemarin, minggu lalu juga sudah belajar tentang aturan. Nah, aturan itu apa sih sebenarnya? Di sini Bu Sinta mau tuliskan. Aturan itu adalah... Nah, jadi di sini sudah tertulis, aturan adalah
tindakan yang harus dilaksanakan. Kenapa ada aturan? Aturan dibuat agar hidup kita teratur. Nah, itu dia. Kemarin kita udah belajar tentang aturan. Aturan tuh apa sih, Bu, sebenarnya? Di sini, aturan adalah tindakan yang harus dilaksanakan. Nah, aturan itu dibuat agar hidup kita lebih teratur. Jadi nggak berantakan tadi. Nggak naruh sepatu sembarangan, nggak naruh tas sembarangan, nggak habis pulang sekolah langsung tiduran di kasur, nggak membersihkan diri dulu. Makan langsung makan, nggak cuci tangan dulu, dan lain-lain. Kalau ada aturan-aturan tersebut, hidup kita jadi teratur. Oh, aku tahu sebelum aku makan, aku harus cuci tangan dulu yang bersih. Oh, sebelum aku tidur, aku harus cuci tangan dan cuci kaki dulu yang bersih. Oh, sepulang sekolah aku harus ganti pakaian yang baru. Pakaian rumah, seragam aku taruh di tempat cucian kotor, seperti itu ya. Habis makan, aku taruh piring aku di tempat cuci piring, seperti itu. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan aturan tersebut. Jadi hidup kalian bisa lebih teratur, tidak berantakan. Begitu ya anak-anak. Jadi materi hari ini tentang aturan menjaga kebersihan tubuh cukup sampai di sini. Anak-anak bisa pelajari kembali dari PowerPoint yang sudah Bu Sinta berikan ini. Nanti akan Bu Sinta lampirkan di Google Classroom juga. Lalu untuk tugasnya berkaitan dengan materi aturan ini, nanti setelah kalian melihat video ini, Bu Sinta akan melampirkan kuis lembar kerja di Google Classroom berupa Google Form. Nanti itu pertanyaan pilihan ganda. Nanti kalian bisa langsung mengerjakan lembar kerja tersebut dengan dibantu mama atau papa yang ada di rumah. Nanti kalian bisa minta bantuan mama atau papa untuk membacakan soalnya ya. Nanti di situ kalian bisa pilih pertanyaannya apa, kalian pilih jawabannya A, B, atau C. Kalian langsung klik di situ. Kalau sudah selesai mengerjakan sampai nomor terakhir, kalian submit. Kalian bisa kerjakan lewat laptop, kalian bisa kerjakan lewat handphone. Nanti kalian submit, lalu hasilnya nanti akan keluar kalian dapat nilai berapa. Begitu ya. Bu Sinta kira untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak selamat belajar dan Tuhan memberkati. Bye!